ekonominya rendah? Banyak pikiran. Ya, karena tadi awalnya dari Pikiran. Nah, gitu tadi ya. Jadi mereka yang terkena penyakit jantung, liver, gitu ya, kanker, kolesterol, itu umumnya 80% orang yang ekonominya di bawah. Karena kadang kita memikirkan apa yang nggak mungkin kita jangkau. Ini gimana ya besok ya kalau ini ya udahlah, kata Allah, kalau kita masih punya nasi untuk makan nanti siang, tapi kita kaya. Karena kita itu yang nggak sadar ya. Kita untuk sebulan, untuk setahun ke depan kita pikirin ya. Nah, ya Allah, bagaimana nanti anakku sekolah, biaya sekian, 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 gitu kan habis banyak mikir. Sekarang kita jalanin aja. Jadi sabar, ya, sabar jalanin dan ridho itu sebenarnya inti dari kita dalam sabar menerima ketentuan Allah, jalani apa yang diberikan Allah, ridho atas ketetapan Allah. Ya. Jadi subhanallah, saya dulu memang agak ini juga Bu, tapi setelah saya belajar, saya punya guru, alhamdulillah sekarang saya rutin belajar 2 kali 3 kali seminggu, punya guru, kesabarannya sudah mulai bertambah lebih baik. Di rumah tangga pun sudah mulai sabar menghadapi anak, suami gitu ya. Karena kan kita juga sering bertengkar ya Bu ya. Jadi sebenarnya kita ini adalah budak laki-laki, budak suami. Seandainya suami kita menjadikan kita budak, dijualnya kita harus hidup. Itulah harga diri kita sebenarnya. Nggak ada harga diri lah Bu berarti. Ya? Nggak ada harga diri ya. Bukan, maksudnya kita boleh disuruh-suruh sama suami kita. Oh boleh. Nah, jadi kita pelayan suami kita. Intinya seperti itu Bu. Kalau budak kan disuruh-suruh ya. Itulah seorang istri sebenarnya. Bukan dijual untuk melayani lain, tidak. Maksudnya bukan seperti itu. Iya. Jadi kita ini adalah budak suami kita. Selama ini suami takut sama istri, ya kan? Nah, kebanyakan seperti itu. Jadi perlu kita benahi lagi mulai sekarang. Mudah-mudahan dengan belajar ya Bu seperti ini, apa yang saya dapat bisa kita bagi-bagilah sedikit ya. Jadi memang suami itu adalah majikan kita. Iya, sama itu. Nurut ya, nanti nurut ya. Iya, nurut. Masya Allah. Saya pertama saya menerima itu berat sekali gitu ya kan. Jadi bagaimana emansipasi wanita tuh Bu? Nah, jadi panjang ceritanya. Ya, jadi segala sesuatu itu kita harus diomongin. Kita Ngobrol. Nah, jadi menikah itu kan sebenarnya ngobrol. Kita ngobrol dengan suami. Saya ada ini nih, ada rencana begini nih, minta ridhonya ya, minta ininya ya. Jadi itu Bu, kalau suami ridho Allah, ridho suami. Gitu. Terbuka ya Bu ya. Nah, kita terbuka. Jadi saya sejak belajar itulah mulai membaik tuh, rumah tangga tuh mulai membaik. Dan biasanya saya jengkel kali dengan sekarang pokoknya banyak yang enggak inilah Bu, tapi setelah kita belajar ya, belajar alhamdulillah ya, indikator kesehatan spiritual itu pemahaman dan pengalaman ilmu akidah, syariat ya atau fikih dalam kehidupan kita. Nah, ini Bu. Jadi kita nggak sekedar belajar ini aja, ibu-ibu juga harus belajar fikih ya. Ibu perlu belajar akidah ya, jadi banyak banget tempat kita belajar. Terus sehat yang didapat dari kelezatan sholat, khusyuk ya. Jadi dengan belajar, dengan ilmu kita bisa sholatnya khusyuk. Itu untuk meningkatkan spiritual. Ya Bu ya. Sholat itu hukumnya apa Bu? Wajib. Menuntut ilmu? Wajib. Mana yang tinggi ilmu daripada sholat? Sholat. Kalau nggak ada ilmu macam mana? Oh iya sholat, iya betul. Urutannya ya. Jadi ibu belajar ke sini ini pahalanya tinggi banget. Untuk ilmu ya. Ini ilmu gitu loh. Jadi ilmu itu lebih tinggi daripada sholat. Makanya kalau kita sedang belajar ilmu gitu ya Bu, telat kita melaksanakan sholat nggak apa-apa gitu. Kalau kita sedang belajar ilmu, kan udah azan nih belum selesai gitu ya kan? Ya udah kita selesaikan dulu nggak apa-apa. Itulah istimewanya ilmu. Jadi subhanallah ya. Nah, terus dengan ilmu kita bisa sabar menghadapi sakit yang diberikan oleh Allah kepada kita. 1 hari kita sakit, berarti 1 tahun Allah mengampuni dosa kita. Bagaimana kalau kita sakit 2 hari, 3 hari, 4 hari, berapa tahun Allah mengampuni dosa kita?
Nah inilah Bu, Masya Allah saya. Jadi setelah saya kait-kaitkan apa ilmu yang saya pelajari dengan KHT ini, kok banget, ya Allah luar biasa banget indahnya hidup ini gitu kan. Nah, terus kita memiliki motivasi dan semangat yang tinggi, spirit. Jadi mentang-mentang sakit kita kan bilang, udahlah nggak apa-apa kan sakit, pahala kita kan banyak. Nah nggak gitu juga kali, ya kan? Jadi kalau kamu sakit berobatlah, maka berobatlah dengan yang halal dan Halal thayyib. thayyib. Nah itu dia Bu ya. Jadi itu solusinya. Jadi kita harus yakin ya bahwa hidup di dunia ini adalah sementara dan semua yang hidup pasti akan Mati. mengalami kematian. Udah berobat pun mati juga. Kadang kan banyak juga saya, masa ibu herbal sakit? Nah gitu ya Bu ya. Saya sering digituin juga kalau saya sakit. Lah masa Bu dokter sakit? Dokter kan juga manusia ya kan. Masa ibu katanya gini sakit juga? Gimana Bu kita kan menyikapi seperti itu? Agak emosi ya. Nah di situ langsung kita diuji sama Allah. Apalagi saya menghadapi orang Bu, nggak satu karakter, bermacam-macam karakter, ribuan mitra saya. Lah masa Bu Asma dosen KHT sakit gitu, kan udah tahu solusinya. Saya nggak bisa jawab, senyum aja dah. Ya, itu ya Bu ya. Oke. Jadi kita senantiasa bersyukur kepada Allah ya Bu ya atas apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita hari ini di dalam surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala Rabbikuma tukadziban. maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan. Jadi kita pertolongan Allah itu tidak cepat tapi tepat. Tidak cepat tapi tepat. Ya Bu ya. Nah itu harus kita pegang itu. Karena kan Ibu di saat apa? Iya Allah kenapa sih? Tahu-taunya besok ada sesuatu yang mengembirakan. Pernah nggak Ibu ngalamin kayak gitu? Pernah. Ya Allah, gitu ya kan enak sekali. Ya itulah dia. Pertolongan Allah itu tidak cepat tapi tepat. Ya, Masya Allah. Terus untuk mental ya, apa indikatornya? Mengubah persepsi dari pandangan negatif ya suzon ke positif. Nah, jadi ibu menerima berita dari luar umpamanya si A itu begini-gini masuk ke sini di switch oleh pikiran ibu menjadi positif. Oh iya belum bisa Bu karena ini walaupun bukan itu yang dikatakan dia, merubahnya gitu ya. Jadi inilah ya mengaktifkan hormon endorfin yaitu hormon baik di dalam tubuh kita dengan cara selalu berpikiran positif. Nah, dengan keluarnya hormon endorfin itu akan menekan hormon kortisol atau stres. Ya, dan percaya dengan kodo dan Koda. Kodo apa Bu? Ketetapan Allah yang belum terjadi masih bisa kita rubah. Dengan doa. Dengan ikhtiar. Kan udah dibilang tuh, ibu umurnya tinggal setahun lagi kata dokter. Kan ada kan Bu orang yang seperti itu, tahunnya masih 25 tahun masih hidup. Karena bisa berubah kodo itu tadi dengan ikhtiar dan doa. Tapi kalau memang iya setahun lagi dia sudah mati, itulah koda. Ketetapan Allah. Ya Bu ya. Masya Allah. Nah, sekarang mental. Bagaimana caranya kita meningkatkan kesehatan mental kita? Aktivitas pagi. Senang kali kayaknya Abang. Berpikiran positif ya. Jadi Allah akan mempengaruhi seluruh hari ini dengan kebaikan. Jadi pagi itu senyum dulu Bu. Bangun tidur ya, alhamdulillah ya Allah, darah masih mengalir, jantung masih berdetak, ya hidung masih bernafas, alhamdulillah. Baru kita baca doa, ya senyum. Masya Allah, itu adalah obat terbaik untuk mental kita di saat pagi hari. Nah terus merubah seluruh negatif menjadi positif. Ya, jadi hari ini lebih baik dari hari yang kemarin. Inilah untuk perbaikan mental kita. Pelan-pelan ya Bu, insya Allah bisa. Jadi Bu bangun tidur jangan langsung lari-lari ya ke kamar mandi ya, duduk dulu ya, agak 3 menit, duduk dulu. Alhamdulillah ya Allah, saya masih hidup ya, bersyukur dulu apa yang sudah diberikan oleh Allah. Nah, jadi
Ingatlah dengan berzikir maka hati akan menjadi tenang. Alhamdulillah ya Allah ya. Hari ini masih melihat matahari terbit gitu ya. Alhamdulillah ya Allah. Masih dikasih nafas. Masih bisa bernafas. Jadi apapun kondisi kita, kita harus banyak mengucapkan syukur kepada Allah. Terus bagaimana meningkatkan kesehatan emosi? Yang pertama dengan berpuasa. Ya. Jadi dengan berpuasa, kalau kita puasa malas banyak ngomong kan Bu? Mau berdebat-debat tak mau kan? Malas makanya udahlah terserah kamu lah gitu kan. Jadi dengan berpuasa itu kita bisa meningkatkan kesehatan ekonomi kita. Ya. Terus kita hindari makanan, minuman, bahan 5P. Tahu 5P? Pewarna, pengawet, penyedap, pengembang, pemanis. 5P. Ya. Pewarna, Penyedap, pengembang, pengawet, pemanis. tapi aku udah manis. Ya. Nah, jadi pemanis gula pasir itu setiap butirnya itu mengurangi jam umur kita. Gula pasir. Gula pasir ya. Setiap butirannya itu mengurangi jam umur kita. Jadi manisnya ganti apa? Dari tebu, Bu. Manis. Jadi Kristal ya. ada tambahannya. Kimia. Dan dia diputihkan. Pemutihnya itu ya. Jadi kita Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. makanya yang aman tuh gula merah, gula aren, kayak gitu. Ibu kalau gula palem, kalau ibu mau beli gula gitu, gula batu, gula pasir itu omong-omong sih gula. Makanya mendingan air tebunya langsung, Bu. Jalanin ya. Air tebu itu manis, nggak apa-apa, jangan takut. Gula batu putih Gula batu putih, boleh? boleh? Ya, jadi enak banget bikin teh centela gitu kan, teh janati pakai gula batu. Sedapnya kasih perasaan lemon. Oh, gula batu bagus ya? Bagus itu kan memang rasa Manisnya nggak terlalu manis ya? yang bagusnya itu yang masih menggelondong-gelondong ya. Kalau yang udah berat-berat itu udah masuk pabrik. Iya, Jauhnya beda. Bulat-bulat ini. Ada teh bulat-bulat kayak kopi barus dia. Oh, Tapi itu udah masuk pabrik. Jadi yang bagus tuh yang masih menggelondong kayak batu-batu itu. Benar-benar kayak batu. Nah, dulu saya sempat jualan itu loh. Saya beli 10 kilo, saya timbang-timbang gitu kan. Setiap partai ibu pada beli. Jadi kayak gitu dulu. Ya, jadi Masya Allah. Nah, terus 5P itu ya, hindari makanan, minuman bahan 5P karena itu bersifat sintetis. Dapat disebabkan mem terganggu. Mem itu medan elektromagnetik. Jadi orang yang suka micin itu larinya ke otak, Bu. Ya, jadi orang yang kadang pendarahan di otak gitu ya. Terus cepat lupa. Pokoknya yang hubungannya dengan otak itu yang mengkonsumsi 5P tadi. Ya, generasi micin itu tadi. Makanya anak-anak sekarang kan lebih suka cara bodoh daripada cara pintar ya kan. Hari ini anak-anak main HP, main itu. Lebih bodoh apa lebih pintar anak kita? Bodoh. Nggak ngerti apa-apa, disuruh belajar, apa-apa tak paham. Tapi kalau main game kencang. Nah, itulah generasi micin itu kan. Ya. Terus sholat malam tahajud. Karena pada malam hari, dini hari bumi mengeluarkan gelombang alfa yang berguna mengendalikan emosi. Jadi jam 3 malam itu, Bu, gelombang bumi lagi stabil, itu namanya gelombang alfa. Makanya kita disuruh bersujud ke bumi, satukan ini juga dengan bumi. Itu akan menstabilkan, meningkatkan mem kita. Ya, medan elektromagnetik. Makanya kita disuruh jam 3. Dan pas jam 3 itu Allah lagi turun ke bumi. Pada hari Senin dan Kamis. Ya. Jadi kita ingat banget itu kalau aduh Allah lagi turun nih, aku ketemu Allah berdoa gitu. Jadi apa tanda orang yang benar-benar hidupnya diridhoi oleh Allah? Jam 3 bangun. Itu tanda. Kalau orang nggak bangun, Bu, itu berarti kita belum dapat ridho. Kalau pakai alarm gimana, Bu? Sering kebangun jadi itu alarmnya. Nah, kalau saya nggak pakai alarm, bangun aja sudah. Oh, gede. Kalau untuk bangun jam 4 itu
Ya nggak apa-apa masih untuk menstabilkan gelombang tadi minimal kata UAS kan kata si ini Adi Hidayat 1 rakaat coba minimal 1 rakaat masa sholat capek-capek bangun 1 rakaat sayang banget ya gitu. Jadi itu kata Adi Hidayat begitu pentingnya ini Bu harus menyentuh tanah ibaratnya ya menyentuh bumi. Terus tarik nafas perlahan ya berwudu di dalam setiap mendapatkan gangguan emosi. Jadi kalau kita lagi emosi Bu, ada hadisnya kan Bu, kalau kita lagi marah berdiri, kita duduk. Lagi kita nggak juga reda gitu ya Bu ya, sudah Baring. berduduk, sudah duduk nggak juga rebahan. Nah, seperti itu ya. Iya. Ada hadisnya mengajarkan kita biar emosi ini turun. Terus segera mencari nilai positif dari kejadian yang mengganggu emosi kita. Sering mengingat dan merasakan syukur atas segala kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi Masya Allah, nggak silau kan Shirley? Kelihatan nggak? Agak. Apa lampunya dimatiin deh? Boleh. Mungkin karena lampu ini. Yang Kesehatan fisik ya, itu kita olahraga, ya Bu, jaga makan, mengkonsumsi herbal, itu aja sih sebenarnya. Kalau untuk fisik yang 10% tadi, sedikit saja ya. Sedikit banget. Ya makanya dijaga, jangan yang gorengan-gorengan. Jadi perbanyak kita mengkonsumsi serat, ya buah dan sayuran itu yang diperbanyak. Porsinya 75% Bu. Jadi seperti kemarin makan sayur pakai nasi atau makan nasi pakai sayur. sayur pakai nasi. Sayur pakai nasi, bukan nasi pakai sayur gitu ya. Oke ya. Tidur yang berkualitas ya. Jadi jam 9 itu kita sudah tidur, bangun sepertiga malam terakhir, olahraga yang cukup. Olahraga yang cukup tidak harus ibu di depan rumah gini-gini nampak sama suami orang, enggak. Nanti akan kita ajarin. Makanya ibu-ibu yang belajar sampai terakhir nanti akan kita belajar ajari ilmu kiropraksi. Jadi ibu bangun tidur itu masih di kasur aja ibu udah bisa olahraga. Bagaimana melenturkan tubuh dengan 10 gerakan. Ya, insya Allah nanti akan kita ajar. Terus merubah pola makan yaitu saat makan ya dengan cara minum, nggak boleh sambil makan diselangi minum, nggak boleh. Ya, karena penyakit terbesar itu berasal dari kolon atau usus. Jadi cara makan itu juga harus diperhatikan. Dulu kita salah ya Bu, saya tuh juga sebelum ke HT benar-benar jahiliyah. Ngasih anak makan tuh kasih nasi, kasih air, kasih nasi, kasih air. Akhirnya anak itu asam lambung. Ya. Jadi nggak ada ilmu waktu itu, nggak tahu. Jadi sekarang kita udah punya ilmu, kita terapkan ke anak kita kalau mau minum, minum dulu sebelum makan, baru makan, setelah makan baru minum lagi. Kalau kita kesedak ya seininya aja, berapa teguk aja. Kadarnya aja. Nah, seperti itu ya. Terus mengkonsumsi nutrisi atau herbal yang bergizi, alami, halal dan thayyib. Jadi Allah sudah mewahyukan, memberikan kepada kita ya sebagai umat Islam tentang bagaimana menjaga kesehatan sesuai dengan agama yang diajarkan kepada kita. Ya. Jadi kita Allah sudah berikan kita sistem pencernaan yang bagus, makanya kita jaga sistem pencernaan itu dengan cara apa? Cleansing dan balancing. Kita cuci dan kita seimbangkan. Bagaimana cara cucinya? Bukan kita kayak cuci darah gitu, pindahkan ke mesin, tidak. Ya, zaitun adalah untuk cuci darah. Ya, sienna adalah untuk cuci usus. Beda dengan biasa sama. Iya, sih. Jadi bagusnya dikombinasikan sienna, biosir. Boleh ibu campur dengan madu, susu, atau kopi terserah. Ibu maunya yang mana? Dimasukkan ke Oh, konsep jadi lagi. Iya, boleh campur kopi sevel. Jadi semua kita harus kolon cleansing dulu deh semuanya. Apalagi habis lebaran, habis makan rendang. kalau makan Langsung kita ini bagian yang pahit, yang bagian mana itu nanti ada pelajarannya. Jadi kayak saya ngunyah kopi gitu kan, kopi kan pahit ya. Saya bisa ngunyah kopi dan nggak terasa pahit karena sudah saya perintahkan. Ini nggak pahit, jadi kita bawa ke lidah bagian mana gitu loh. Jadi nggak ada rasa pahit. Gitu. Cuman antro saya yang belum bisa menggiringnya. Kita giring aja pikiran kita itu, ya kan
bagian pahit lidah kita mana? Ibu bisa lihat di Google. Lidah itu terbagi. Yang bagian pedas itu yang mana, bagian manis Asin. yang mana, asin mana, itu ada. Nah, jadi giliran kita makan yang pahit, digiring ke yang manis. Gitu. Kita tinggal perintahkan sebenarnya tubuh kita ya. Masya Allah. Cuma saya belum berhasil. Gitu. Udah dia sudah berhasil. Cuek aja dia andro punya gitu kan. Wajahnya pun nggak berubah. Kalau kita kan begini ya, Iya. gini dia enggak biasa aja gitu kan. Hebat. Luar biasa. Ini mustika darah bu, kan kelak pahit. Saya punya, bisa saya. Gitu. Cuma andro aja saya yang belum bisa. Udah coba ya. Buat sudah coba. Udah saya suka punya mustika darah. Yang Andro. Andro pahitnya luar biasa. Jadi saya sampai keluar gitu. Jadi memang belum berhasil. Ya. Iya. Tapi Engreen saya bisa. Engreen itu ada andro juga di dalamnya, tapi kan sedikit. Gitu. Ya, lanjut. Lanjut. Terus cleansing ya Bu ya, bagaimana tindakan menyapu bersih kotoran atau toksik di dalam tubuh. Jadi ada 5 organ yang harus kita detox. Nah, insya Allah minggu depan belajar detoksifikasi. Darah, usus, hati, ya Bu ya, yang harus didetox paru-paru, jantung itu harus didetox. Di detox itu dikeluarin penyakitnya. Gitu. Terus balancing, bagaimana kita menyeimbangkan. Itulah gunanya kita minum herbal itu setiap hari untuk keseimbangan. Jadi orang ada yang bekam aja, dia nggak mau minum herbal, itu nggak seimbang. Ada nggak ibu pasiennya kayak gitu? Nggak mau dia minum Hampir herbal, semua. maunya bekam aja. Iya. Sayang bu, kan ibaratnya bekam itu bu, dia sudah ngambil sampah nih yang diselokan. Kan sampah itu udah dihalau ya, keselokan ya. Dah diambil, dikerok, dibuang, itulah bekam. Iya. Terus nanti darah yang mengalir itu dari mana? Kalau makanannya tidak ditambah dengan nutrisi yang menciptakan darah. Yang menciptakan darah adalah yang hijau-hijau, klorofil, spirulina, engreen. Itu yang menciptakan darah. Ya kan? Kalau itu nggak ada, berarti darahnya dari mana? Maka terjadilah orang itu kekurangan darah. Nah, dia bilang gara-gara bekam nih aku lemas. Iya, iya. Nggak ada ilmu. Iya, nggak ada ilmu. Padahal, masya Allah, setelah dibekam, ya minum sari kurma 1 gelas, minum spirulina 5. Enaknya masya Allah kayak mau terbang. Sakingnya badannya enaknya ringan. Iya, iya. Campurin semua aja ya, Bu. Boleh, terserah kalau campur. Karena spirulina ini agak amis. Karena ada yang nggak suka. Kalau saya punya, santai aja mas, saya mas botol sehari punya, nggak apa-apa. Andro aja, saya nggak berani gitu. Ada orang yang spirulina nggak kuat, amis, wow, gitu kan. Saya mah yang penting sehat gitu. Iya. Jadi ibu nanti begitu sudah bekam orang, ibu harus kasih resep. Ini ya diminum habis bekam minum ini. Oke. Biar ibu nanti nggak pelayang-pelayang kayak gini. Ada orang habis bekam pelayang-pelayang gini. Banyak. Malas lah, lemas lah. Nggak ada cerita kayak gitu. Jadi itu bu tambah nanti servisnya seperti itu. Habis bekam harus ada resep obat yang ibu berikan. Oke. Minimal spirulina 5 kapsul. Terus ibu bikinin kopi sevel atau sandi kurma. Nih, minum. Jadi langsung masukkan ke makanan. Masya Iya Allah. bu, supaya orang yang kita bekam itu sehat kan gitu. Tujuan kita kan itu. Dan ada darah baru yang masuk. Regenerasi. Nah, kalau dia nggak ada ya udah. Matanya pucet. Ini. Iya, ibu ini itulah jangan bekam. Kita sudah haid setiap bulan. Darah kotor udah keluar. Nah, ada salah lagi. Ada bu yang seperti itu. Banyak. Kan kita sudah haid setiap bulan. Darah kotor udah keluar katanya. Alamak. Ini belajar dari mana gitu ya. Iya itulah. Jadi pentingnya kita ilmu itu tadi ya bu ya. Nah, jadi alhamdulillah kita terlahir sebagai muslim ya, kita dibekali oleh ilmu Alhamdulillah. yang ilmu ini langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Pak, ada yang ngantuk, Pak. Ngantuk? Bu, tekan ini bu. Ini adalah Obat penyalur oksigen ke otak. Ibu ngantuk karena oksigennya kurang ke otak. lemes Nah, nih. jadi gini ya. Buatin Nah, kopi ini, ya. nah, ini dipencet ini sama ini pencet kalau ngantuk sama ini bu. Ya, jadi semua sakit nih bu. Kadang kalau orang yang asam lambung dia Sendawa. baru aja saya ngomong. Ya, jadi kalau kita ngantuk di bawah jam 12 asam lambung tinggi berarti.
begadang ya? Nah, jadi ususnya itu lelah, gitu kan. Jadi pencet-pencet aja Bu sambil duduk, Ibu ada aja yang Ibu pencet. Nah, kayak saya kemarin saya ajarin, ini Bu titik C, titik ini Ibu, gitu kan. Nah, titik ini pencet semua, titik-titik akupuntur tuh pencet semua sambil duduk. Di kaki juga, gitu. Sambil duduk pencet semua, gitu ya. Jadi jangan diam, harus bergerak intinya. Oke? Jadi ilmu kedokteran Islam itu Bu dibawa oleh Ibnu Sina ya. Nah, Buka besar dari Islam. dikembangkan oleh Ibnu Sina. Tapi malahan orang Cina yang banyak ngambil. Gitu ya. Luar biasa. Kayak kop-kop bekam itu malahan semua dari Cina. Cina, Ya? Nah, itulah. produksi Cina Yang semua. dari kita walau-walau. Ya. Tanduk kerbau kata kita. Nah, itu. Jadi sumber kedokteran Islam itu madu sebagai yang alamiah mewakili herbal ya, dan Al-Qur'an sebagai sumber Ilahiyah. ilahiyahnya. Jadi alamiah ialah menggunakan semua sumber alam yang ada di atas bumi seperti tumbuhan, akar, batang, daun, kulit, buah, bunga, dan bagian tumbuhan yang lain, batu-batuan dan hewan. Ya Bu ya. Nah hewannya ini tadi di kita yang hewan yang kita pakai apa? Deep Sequoia. Deep Sequoia itu adalah minyak hati ikan hiu, gamat, ya itu hewan yang kita gunakan. Terus kambing, nah susu kambing itu hewan yang kita gunakan. Susu sapi, ya ini susu sapi. Kita juga ada ya susu sapi. Tergantung keinginan ibu mau berubah jadi apa nih sekarang? Ya, jadi boleh spirulina, boleh madu aja, gitu ya. Jadi luar biasa. Dia nampak susu, minta susu. Ya. Ilahiyah ya, bahwa segala penyakit yang berlaku adalah semata-mata karena Allah, dan Allah pula sebenarnya yang menyembuhkan penyakit tersebut. Ya, jadi sumber kedokteran Islam itu yang pertama apa Bu? Ilahiyah, alamiah, dan ilmiah. Ya. Ini ya Bu ya. Jadi kalau nggak ada yang tiga ini berarti dia bukan kedokteran Islam. Masih ada campuran-campuran kimianya cepat sembuhnya gitu ya, itu bukan kedokteran Islam. Ya. Ini tentang kejadian manusia ya, bagaimana manusia diciptakan dari pati yang berasal dari tanah ya. Maka yang cocok buat kita adalah semua yang tumbuh di tanah. Jadi kimia sintetis itu tidak dari tanah, itu tidak cocok bagi kita. Jadi orang yang tergantung Bu minum obat-obat kimia sintetis itu di mana nanti dia bersarangnya? Bersarangnya di ginjal. Ya, nanti di ginjal dia bersarang karena molekulnya Bu kalau kimia itu dia bulat-bulat gundul seperti bola. Nah, nanti dia akan bersarang di situ dan dia akan berkembang menggerogoti ginjal, maka terjadilah yang namanya batu ginjal. Nanti bisa dibawa ke empedu, bisa dibawa ke hati, seperti itu ya, melalui darah. Dengan orang yang sakit jantung. Selaput. Nah, itulah tadi obat tadi itu kan nggak bisa diserap oleh tubuh dan dia dibawa oleh darah. Dia mengedap di selaput-selaput itu tadi, di selaput-selaput jantung. Jantung ini kan pompa. Nah, pompa itu masalahnya apa? Hanya tersumbat, ya kan? Pompa itu kan itu aja masalahnya. Ada sumbatan dia nggak bisa lagi bergerak, atau dia atau dia lambat. Itu aja masalahnya pompa kan? Iya. Karena itu tadi Bu, karena terlalu banyak obat kimia terjadilah pembengkakan jantung koroner. Nanti Bu akan belajar di peredaran darah. Ya nanti ada videonya nanti sama Bu Neti nanti. Jadi memang kita belajar sains Bu, akan diurai begini akibat dari ini. Jadi kita Bu minum obat sakit kepala itu yang satu tablet 2.000 yang Bu gadaikan adalah ginjal dan jantung. Ginjal dan jantung yang Ibu gadaikan untuk minum satu kapsul. Bagaimana dengan mereka yang selalu sakit kepala? Gak mempan 1, 2, gak mempan 2, 3, bahkan ada yang sampai 1 kaplet minum. Iya. Ya Allah. Ada yang rapor Panadol. saya. Dia itu kalau sakit kepala panadolnya harus 3 baru sembuh.
Ya, tak bisa. Keyakinannya begitu. Jadi obat kimia itu mematikan saraf yang menyampaikan rasa sakit ke otak. Jadi kita ini penuh saraf. Ibu dicubit, sakit nggak? Sakit. Yang menyampaikan rasa sakit itu saraf, Bu. Kenapa orang gila makan di tong sampah itu dia nggak sakit? Karena Sarafnya itu dipegang. sama Allah. Ya. Dia telanjang-telanjang, hujan apa nggak ada sakit, kita kena angin sedikit aja udah sakit ya kan? Karena ada yang diputus sama Allah. Itulah orang kita. Coba kita kayak itu, tidur sembarangan gitu, ngorek-ngorek tong sampah apa yang dapat dimakan. Jangankan kayak gitu, makan nasi yang kemarin aja sakit perut kan? Nah, itulah saraf. Jadi saraf itu yang kita matikan, kita tekan. Jadi ibaratnya ada kebakaran, ada sirine ini memberitahukan, woi ada kebakaran, kita matikan sirinenya. Bukan apinya. Bukan apinya yang kita matikan. Begitulah yang terjadi pada anak demam. Nanti kita bagaimana cara ngatasin anak demam? Berarti dengan orang yang HIV sakit. Nah, Dan juga setelah seperti sakit kan suka minum iya, Ya, untuk penghilang nyeri itu kan. minyak ya. Iya. atau sakit gigi. Iya. Atap lam. Iya. Jadi yang kita matikan adalah saraf. Pelan-pelan saraf. Makanya Bu, kayak artis-artis itu dalam tasnya itu ada obat jantung kan, yang orang-orang sakit jantung itu minum obat. Tahu-tahu nanti apa, dia matinya mendadak. Karena saraf tidak berfungsi lagi untuk memberikan sinyal. Makanya jatuh mati. Main bola mati. Kan banyak kan kayak itu ya, terima sedikit mati gitu kan. Memang iya itu takdir ya kan. Tapi ada pemicunya. Nah, jadi insya Allah ya Bu ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk yang seperti itu. Dijauhin ya Bu ya. Iya. Jadi makan itu kan disuntik hormon. Daging hari ini kan disuntik, ya kan hormon. Iya. Kan daging sapi yang pedaging itu kan dia memang disuntik kan. Bukan. Ini kita makan apa lagi? Nah, Makan apa lagi nih? tahu tempe. Nanti sama urat lagi sama bebek. Jadi gini Bu, Iya. kita boleh makan, tapi kita juga minum penawarnya. Kan itu yang saya tawarkan tadi. Jadi boleh Ibu makan ayam sekali-sekali, tapi Ibu juga minum enzim, gamat, spirulina, itu maksud saya. Jadi paling tidak ada yang dibuang oleh tubuh kita, dikeluarkan gitu loh Bu. Tidak terlalu lama dia mengandung di dalam darah kita. Jadi jadikanlah ya herbal itu sebagai makanan, dan makanan itu menjadi obat. Obat. Jadi apa yang kita makan ini obat gitu loh Bu. Jadi kan dia sebagai obat kita, makanan harian kita ya kayak gitu. Nah ini ya Bu ya, sumber perobatan Jawi itu yang bersifat alamiah ilmiah. Jadi gunakan dua penyembuh, madu dan Al-Quran. Madu di sini semua yang berasal dari alam. Alam. Sedangkan Al-Quran adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah. meningkatkan spiritual kita. Itu maksudnya. Ya. Nah, prinsip dari pengobatan Islam itu prinsip keyakinan. Ya. Jadi kalau Ibu nggak yakin, ya nggak usah lakukan karena percuma. Kemarin saya udah bilang ya Bu ya, benar nggak ini Bu bisa untuk menyembuhkan? Nah, berarti dia belum yakin. Ya. Padahal yang menyembuhkan adalah Allah. Iya sih, gitu. Ada juga Bu kayak gitu. Iya sih, tapi kan kita harus juga minum herbal yang bagus. Insya Allah yang saya berikan ini yang terbaik untuk Ibu. Sekarang tinggal keyakinan Ibu. Bagaimana Ibu yakin bahwa yang menyembuhkan Allah melalui herbal ini? Ini padahal kalau ke rumah sakit obatnya nggak manjur. Dok, kenapa sih obat yang kemarin nggak ini? Oh mungkin nggak cocok Bu, kita ganti ya. Ibu marah nggak? Terima aja ya. Tapi kalau kita balikin gitu ya kan. Nah, itulah bedanya. Terus menggunakan obat yang halal dan Thayyib. tidak membawa mudarat. Kemarin kan udah bahas ya. Tidak menyebabkan bahaya. Ya, tidak menyebabkan cacat, tidak berbau tahayul, bid'ah, khurafat ya. Terus mencari yang lebih baik dalam kaidah Islam. Saya contohkan
kemarin dengan habatus Sauda. Ya di luar sana banyak orang yang jual habatus sauda. 50.000 200 kapsul, di HNI 50.000. Jadi sekarang biarlah sedikit tapi berkualitas gitu loh. Karena itu apa yang masuk dia akan menjadi darah. Jadi nggak ampas gitu. Sauda di luar sana itu murah. Karena itu banyak yang kosong, itu kan jintan. Jintan itu isinya ada minyak jintan itu minyak habatus sauda. Jadi kita itu perasan pertama, saringan pertama kan dia di ayak-ayak gitu Bu. Jadi yang besar-besarnya gitu, yang masih berbiji-biji itu masuk ke sini. Nanti saringan kedua masuk sini. Nah kita saringan kesekian gitu loh. Kalau yang 200 kapsul itu banyak kosongnya. Apa ya kalau istilah orang Padang tuh banyak ampuh. Ampas banyak pasnya. Kosong kopong teh. Kopong. Ya, itu ampuh kalau di Padang. Ya kan Bu? Iya. Oh, jadi yang bersih-bersihnya, yang padat-padatnya gitu udah tinggal, udah disisihin. Begitu juga dengan minyak zaitun. Kan ada zaitun yang sebotol gini 50.000 gitu kan. HNI segini prit 30.000 itu karena kita saringan pertama, perasan pertama. Gitu. Itu beda. Biarlah kita minum itu 1 sendok teh gitu kan, ketimbang minum itu setengah gelas. Nah, jadi ibaratnya kualitas. Ya. Jadi kita mencari yang terbaik. Terus setelah kita melakukan itu, kita ikhtiar dan tawakal ya. Kita serahkan hasilnya kepada Allah. Terus kita juga memahami dari mana sumber terjadinya penyakit. Sumber terjadinya penyakit itu apa, Bu? Makanan. Dari makanan. Ya, mereka lagi? Pikiran enggak? Ya. Ini dari Mikirin utang. semua orang berhutang kok. Khawatir. Semua bisa banyak utang. Sekarang bagaimana kita menyikapi? Yang berutang lagi nih. Bayar. Bayar ya iya. Utang tuh nggak usah dipikirin. Dibayar. Ya kita kerja gitu ya kan. Nah, jadi memahami sumber terjadinya penyakit ini sebenarnya sedikit masuk ke ini, ke masalah repotnya. Jadi dari toksit yang tertimbun di dalam tubuh kita itu akan menyebabkan kita Sakit. Toksit itu dari mana saja? Ya, toksit itu bisa dari pikiran. Makanya tadi saya bilang pikiran itu tadi mempengaruhi sangat kepada toksit. Ibu lagi stres, ibu makan. Ibu pernah nggak dengar orang? Saya mah cuek aja, kalau lagi stres mah makan aja, saya gemuk. Saya kalau lagi banyak masalah malah gemuk. Bangga dia. Pernah ibu dengar seperti itu? Banyak. Saya cuek Pernah aja. ngalamin soalnya. Jadi kalau lagi ada masalah gitu ya makanan. Larinya kemana? Iya, padahal itu dia pembusukan. Terjadi pembusukan di situ. Karena hormon kortisol tadi dia keluar lebih banyak kalau kita lagi stres. Kalau kita lagi tidak seimbang emosi dan mental, tidak seimbang, hormon kortisol keluar. Jadi makanan yang kita makan akan membusuk, maka terjadilah gemuknya di perut kan? Iya, BAB-nya nggak keluar. Karena makannya nggak keolah. Akibatnya apa? Asam lambung naik. Karena itu tadi kan di sini kan membusuk, timbullah gas karsinogen yang terbawa oleh darah, kemana-mana terbawa. Ya, akhirnya dia menyumbat oksigen nggak bisa masuk. Karena ada 3 macam yang dibawa oleh darah: nutrisi, oksigen, toksit. Ada 3 yang dibawa oleh darah. Nah, kalau si kortisol ini sudah ikut pula, ya masuk ke dalam aliran darah itu tadi, oksigen nggak masuk lagi. Itulah terjadi negatif thinking, suuzon itu dia. Berawal dari berpuasa. Kalau kita banyak pikiran, kalau kita lagi stres, berpuasa. Ya, karena di saat berpuasa tubuh kita mengeluarkan omega 3. Jadi nggak ada
nggak ada. Omega 3 keluar dan dia akan membakar yang tadi. Nah, gitu ya, dibakar lemak-lemak yang tidak bermanfaat itu dibakar oleh si omega 3 tadi. Itu fungsinya. Dan kita pun makan, tunggu lapar betul baru makan, Bu. Jadi benar-benar si hormon itu sudah keluar, dihabisinnya dulu persediaan yang ada di sini, baru kita isi lagi. Jangan kita kadang jam 12, belum makan tapi belum lapar ya. Ada nggak kayak gitu? Jadi kita nggak harus makan jam 12 teh makan, jam 6 makan, enggak. Makanlah kamu jika lapar. Dan berhentilah sebelum kenyang. Gitu. Tapi ada salah mengartikan sebelum kenyang dia nggak berhenti, itu kenyang tuh baru berhenti. salah mengartikan hadisnya gitu kan. Jadi sebelum kita kenyang, sebelum sendawa, sebelum udah kenyang banget sampai nggak berdiri, sampai sholat, ya kan? Nah itu parah. Jadi Kan dokter suka ngomong tuh makan teratur ya, gitu. Berarti kan teratur otomatis kalau kita biasa makan jam 12, makannya jam 12 teratur gitu. Jam-jamnya. Nah. Gitu nggak sih? kalau saya teratur, maksud saya itu cukup nutrisi yang kita berikan kepada tubuh kita, ya kan? Kalau kita nggak lapar ya ngapain makan, ya kan? Yang penting cukup. Jadi tubuh kita itu kan butuhnya nutrisi, bukan nasi. Nah itu harus dirubah lagi tuh. Karena kan memang ada orang yang harus makan nasi, kan ada yang kayak gitu ya. Harus makan nasi, nggak bisa. Udah makan lontong sayur, belum nasi, belum kenyang. Biasanya orang kampung kayak gitu ya, perut kampung ya. Nah, jadi udah makan mie goreng, belum nasi gitu kan. Belum makan, Belum masuk nasi ini. Masuk semua. Padahal udah makan gitu kan. Jadi itulah bagaimana kita mengolah ini kita tadi ya Bu ya, mindset kita tadi. Kita sudah makan ya. Jadi pagi-pagi kita udah ngopi, udah ada minum susu, udah minum spirulina, alhamdulillah udah makan, udah kenyang, ya kan? Nanti kalau lapar baru makan lagi. Ya. Terus bagaimana penyakit itu terjadi ya, sumber penyakit itu ketidakseimbangan suhu. Suhu di dalam badan kita tidak seimbang. Kadang orang suka demam, menggigil, kadang panas gitu ya Bu ya, tidak seimbang. Nah, ini organ yang bermasalah di situ adalah ginjal. Ya. Jadi organ yang mengatur keseimbangan di dalam tubuh kita adalah ginjal. Jadi anak demam itu masalah di ginjal. Jadi kalau anak demam itu kita pegang punggung tangannya. Punggung kakinya. Kalau punggung kakinya ini dingin, berarti dia masalahnya di perut. DAB-nya nggak keluar, terjadi pembusukan di sini, ya. Punggung kakinya dingin. Kalau punggung kakinya panas, berarti dia masalah dari sini ke atas. Paru-parunya bermasalah, ginjalnya bermasalah, ya. Jadi kestabilan pengaturan suhunya. Nah, itu kita lakukan urut lymphatik. Bisa kan? Bisa udah praktek kan? Serdi udah bisa kan kakak? Lymphatik ada di praktek ke anaknya. Setiap habis mandi, diurut. Anak kita tuh mulai dari bayi sampai ya, kalau begini udah susah dipegang. Anak saya tuh katanya itu udah susah dipegang. Ya, waktu dia sampai 5 tahun tuh masih rutin 2 kali sehari habis mandi di lymphatik. Masya Allah, memang tulangnya tuh gede kuat gitu loh. Dan mau jalan pun jalan aja, nggak ada di kita gitu. Begitu, alhamdulillah ya. Jadi kita merangsang pertumbuhan tulangnya juga, melancarkan peredaran darah. Nah, suami sekali pulang kerja di lymphatik juga Bu. Iya. Nah, inilah ilmu yang dipelajari waktu kami KHT gitu ya kan. Nah, di lymphatik suaminya, masya Allah. Biasa ya. Terus ketidakseimbangan angin ya, itu dari tadi angin di dalam tubuh tidak seimbang ya, terutama kita yang sering melakukan operasi Bu, sesar itu sudah putus Bu, saraf-saraf kayak gini Bu, contohnya ya, ini kan kain, kalau saya potong habis itu saya jahit lagi, benang atas benang bawah ketemu nggak? Nah, sama kayak gitu, kita potong nanti kan dijahit lagi, ketemu nggak jaring-jaring yang sebelah sini dengan sini? Enggak, terjadilah ketidakseimbangan angin di dalam tubuh kita. Itu kalau disesar. Bisa juga dengan lewat
makanan itu tadi, sebentar minum, sebentar ini makan, nah itu juga terjadi yang namanya asam lambung tidak seimbang di dalam. Ya, bukan kita naik motor masuk angin, bukan gitu. Makan angin. Jadi angin di dalam darah, tambah lagi BAB yang tidak keluar, itu akan membentuk gas. Nah itu tandanya itu di tangan bintik-bintik putih, bintik-bintik putih, bintik-bintik merah. Operasi udah. Nah, Kalau dari Nggak tubuh keluar gimana tadi dulu? kan? Apalagi Saya yang kan pernah di operasi daging tumbuh. yang bekas operasi itu bebal, dicubit nggak sakit. Tandanya sarung di situ udah mati. Pernah saya tuh ada mitra saya, karena terlalu sering masuk rumah sakit, sering dibius-bius gitu kan, dicubit nggak sakit, nggak sakit, nggak sakit. Katanya. Iya, karena saraf itu tadi yang saya bilang, yang menyampaikan rasa sakit itu udah mati. Nah itulah akibatnya gitu ya. Terus ini Bu ya, nah ini kalau sudah organ nih ya, organ nggak karuan lagi bentuknya, ya toksit sudah banyak dalam tubuh. Ini sengaja di black sama dokter ya, dokter itu penasaran orangnya nggak gemuk-gemuk kali, kecil aja. Tapi kenapa kok semua ininya rusak, sistemnya rusak? Setelah dibuka udah kayak gini Bu. Ya, paru-paru sudah hitam gitu kan, hati sudah membesar gitu. Lambung, usus nggak bisa membedakan lagi mana Bu. Itu kanker tuh Bu ya, di usus-usus tuh kanker-kanker semua. Ya. Nah, inilah yang terjadi kalau kita tidak menjaga makan tadi, yang 5P tadi. Apalagi suka makan sate lagi, aduh yang dibakar-bakar itu kanker. Ya, jadi kalau kita makan sate makan timun, itu pencegahnya. Jadi semua itu sebenarnya yang diciptakan oleh Allah itu sudah ada penawarnya Bu sekalian. Kan kita makan salak. Salak itu Bu kan ada kulit arinya. Itu penawarnya itu jangan dibuang. Dibuang terus. Salak. Salah ada kulit. Kadang kita sampai putih, Iya. bersih makannya. Udah, penawarnya kulitnya. Gitu. Berarti makannya sama kulitnya ya? Iya, dibuang di kepalanya. Orang malas sekali kritik keras ya Teh. Nah, Kopek pas ada jual orang kulit udang jadi dia. Iya. Nah. jadi detox. nah Ibu jadi tahu kan tubuhnya. Itu Masya Allah seperti itu. Jadi Allah itu menciptakan sudah sama penawarnya sekalian. Itu yang paru tuh Bu, kalau yang perokok jadi penawarnya apa? Yang perokok berat. Ya, Berhenti. Berhenti jelas. Ya udah terjadi gimana ya kan di parunya udah kotor ya, kan. tapi dia ada niat untuk berhenti. Terus kita bisa bantu Bu dengan mengkudu. Mengkudu. Mengkudu sama kopi sefer itu dicampur, dibikin 2x2. Insya Allah ya. Jadi saya pernah menterapi orang yang merokok. Bukan saya terapi, dia mau beli sevel, mau nyoba sevel kita nih. Iya. Nah, akhirnya pahit rokoknya itu. Bu, kok saya nggak nafsu lagi buat rokok? Nggak jadi lah saya beli kopi Bu, karena saya belum mau berhenti rokok. Niat awal berhenti dulu ya. Kan kita bilang kopi ini mengandung tokat ali, buat stamina, buat ini gitu ya kan. Ya udah dia beli, tapi saya nggak bilang untuk mengurangi nafsu rokok. Ternyata dia bilang kopi Ibu ini ngurangin saya rokok lah. Jadi nggak mau dia belum niat berhenti rokok. Ya udah hantam situ rokok saya bilang. Ya begitu. Jadi insya Allah ya, coba Ibu terapi kalau ada suaminya yang kuat merokok kayak gitu. Ya. Sevel kasih mengkudu 2 dalamnya. Jadi lama-lama berkurang. Ada Bu. Dan dia pun badannya terasa lebih sehat, lebih berisi gitu ya kan. Karena dia menghisap itu berapa itu? Ya kan? Ini faktor-faktor yang menyebabkan toksit ya Bu ya, toksemia itu terjadi. Yang pertama pencemaran udara. Kita tinggal di Batam ini, lingkungan pabrik, Polusi. kendaraan, ya rumah kendaraannya berapa? Ya tadi kendaraannya berapa banyak? Satu rumah motornya ada 5 apa 10? Insya Allah itu anak kos. Sana kos, jadi asap, udara tidak bersih. Ini penyebab toksemia, ya. Pencemaran air kita dari gunung mana? Sandam. Dam dekat rumah Mbak Vina itu udah mama tuh. Disaring, Durian. hanya disaring dan disaring. Padahal mak kita ngajarin air Air itu dimasak, permukaan kan istilahnya ya, bukan air tanah kan yang kita konsumsi kan. bukan air mata air. Kalau
maksudnya air di dalam tanah itu kan. Air hujan. Ya itu Air sungai di itu. Di Danau kan? kan itu di dam kan. Dam. Nah, jadi dikumpulin air. Iya. Apalagi dulu yang Kang, saya dulu tinggal di yang Kang. Itu Ruli. Itu yang WC itu gimana tuh ceritanya? Ya Allah. Nah, disaring Bu di Muka Kuning. Kira-kira di penyaringan itu ada nggak yang kelewat? Ada. Nanti di rumah langsung masuk dispenser ya kan, nggak dimasak. Belum lagi kalau limbah dari mana Muka Kuning tuh mungkin ada B3-nya ya. Bahan berbahaya apa itu lah. Allah walam pisau. Hanya Allah yang tahu. Kita merasa kita sehat. Padahal yang kita minum seperti itu, tidak ada penawar yang kita berikan untuk tubuh kita. Tahu nggak yang diserang kalau airnya seperti itu? Tulang. Makanya ibu-ibu di Batam mudah-mudahan sudah osteoporosis. Apa penawarnya? Gamat sama zaitun. Ya Allah, ada. Kita semua punya, makanya tiap hari minum gamat. Tiap hari minum zaitun. Minum susu kambing setiap hari. Itulah penawar dari yang kita makan ini Bu, toksik. Ibu, ada yang kelewatan, maksudnya expired herbalnya. Boleh dimakan ya? Kalau dia tidak berubah bentuk, rasa, tidak berubah, makan aja. Saya sering Bu minumnya expired karena kami di BC itu kan kedorong. Iya. Ya Allah. Jadi dibiarin aja herbal expired. Jadi sayang banget. Saya sebotol sehari, saya bilang kenapa kok kalian nggak diminum? Ya, makanan siap saji fast food di Batam tuh rajanya. Mau makan apa saja Ada ya. ada. Yang mengandung 5P tadi. Penyedap. Ya. Enak kali kayak Pak Cina ya. Aduh, yang hidup Sedap hatinya banget. lagi. Itu yang dimakan ada araknya. Gini-ginian yang nyorpe kalau dulu kan mungkin kita datang secara langsung ke gerai ya. Sekarang kan gini-gini. Nggak tahu siapa yang masak, siapa yang punya. Budgetnya tadi habis masak apa kita tak tahu. Ya, iya kan? GoFood. Cepat saji. Ya, jadi kita harus jelas. Hasil pertanian yang beracun, apa itu? Pestisida. Sekarang Bu, pestisida. Oh, saya mah orangnya vegetarian Bu, makan banyak sayur. Iya, bagus. Ya kan? Tapi sayur yang kita makan mengandung Pestisida. pestisida itu sekarang mengandung obat mandul. Tujuannya apa? Biar ulat tidak berkembang biak. Nah, jadi Bu kalau beli sayur cari yang mana? Yang seger, yang nggak ada bolongnya, atau yang ada bolongnya? Ini nggak ada bolong. Yang ada bolongnya. Harusnya Nah, ada belum ya? berarti boleh bodoh dari ulat ya kan? Ulat aja nggak mau ya kan? Jadi carilah bayam itu yang bolong-bolong, ih jelek gitu ya kan? Itu nggak kesentuh sama pestisida, jadi ulat mau makan. Jadi kita lebih bodoh dari ulat. Iya. Ya, jadi kayak gitu. Membeli sayur itu karena ada cacing-cacingnya gitu, nggak apa-apa. Kita punya promol, cuci pakai promol, keluar itu semua yang ulat-ulat yang ada. Luar biasa. Ibu masak daging ya kan, beli ikan 4 kilo ini saya untuk isi kulkas. Cuci ikan itu rendam sama promol selama 1 jam, baru nanti kita kotak-kotakin masuk kulkas. Nanti ada yang bergerak-gerak itu di situ Bu. Kadang cacing-cacing kecil dari perut ikan. Ya, kita punya promol. Masya Allah, semua ada di HNI, luar biasa. Ya, Bu, ya. Teteh bisa ecer, kami tuh jual 5.000 promolnya. Ya, Promo buat WC juga yang mampet. Iya, buat cuci sayur, buat cuci ikan, buat cuci daging pun dia Bu merekah langsung loh. Ini cuci promol tuh dia cepat lembut. Kalau mau bikin rendang, rendam dulu pakai promol. Nanti dagingnya udah empuk, cepat masaknya. Gitu ya. Alhamdulillah, insya Allah ada jalan. Nah, terus kebiasaan buruk, bad habit, merokok itu kebiasaan buruk, ya. Terus mengabaikan kebersihan diri serta kebiasaan makan tidak seimbang yang teratur, malas bekerja, malas belajar. Terus yang termasuk kebiasaan buruk itu Bu, makan buah sebelum sesudah makan. Yang diajarkan Rasulullah, buah itu sebelum makan. Kita Cuci mulut. Nah, Pikirin itu semua kan- ya. kita kan ke barat-baratan Iya. ya kan. Yang kita ikutin siapa? Rasulullah nggak ngajarin seperti itu. Jadi kita sebelum makan buah dulu kalau ada buah, minum dulu, baru makan. Habis makan tunggu 15 menit, 10 menit, baru minum. Jadi yang diajarkan Rasulullah. Jadi biar dulu diolah itu dulu makanan yang ada dalam perut. Karena si asam lambung itu sudah keluar.
untuk meremas-remasnya. Kalau kita tambahin air lagi terjadinya over gitu, over cairan di dalam lambung, itulah pemicu terjadinya penyakit mah. Ya, Ibu, kita suka makan tepung-tepungan tuh apa ini? tepung-tepungan dia akan membentuk blue food. Nah, kalau ginseng Bu, Orang suka makan kue bawang, keripik-keripik, itu kan Iya. semua tuh ikan itu dia mengeras tuh di membuat lem itu dalam usus. Lakukan kolon ginseng Bu. Ya, pokoknya kita harus rutin minimal sebulan sekali, kalau mesin 3 hari sampai 7 hari, sebulan sekali. Rutin. Bayangkan aja 90 piring nasi yang kita makan sebulan gitu loh. Masa nggak digerus gitu kan, dikeluarin. Ibaratnya kamar mandi itu kalau nggak disikat macam mana gitu. Ibaratnya kan seperti itu. Ya. Jadi lakukan colon cleansing, cuci ususnya. Atau aduh udah 2 hari nih karena ini mampet nih, kita minum sienna boleh. Udah 2 hari nggak BAB, minum sienna sama biosir dibuka. Nggak harus 3 hari gitu kan, sehari itu aja. Nanti kan udah lancar lagi tuh. Udah ini lagi karena pikiran. Karena pikiran tadi membuat kita tidak bisa BAB. Hormon kortisol mengikat. Jadi kalau ibu lagi banyak pikiran, saya jamin ibu nggak BAB. Pagi itu coba lah ibu marah-marah bangunin anak. Yang tadinya ibu biasa BAB pagi, marah-marah ibu bangunin anak, bangunin suami, saya jamin ibu nggak BAB. Karena udah diikat oleh si kortisol. Jadi usahakan pagi itu jangan sampai kortisolnya keluar dulu. Senyum aja deh, semua disenyumin dulu gitu. Yang penting kotoran keluar dulu dari dulu. Tanya Bu, Ya. kalau jati Cina itu sama Sena Sama. sama. Beda nama. Namanya aja berbeda. Barangnya sama. Ya. Terus obat-obatan kimia ya Bu. Ya. Ya, ini akan melumpuhkan sistem kekebalan tubuh seperti yang saya bahas tadi. Tekanan hidup, ya, stres itu tadi ya, Kurang olahraga. kurang olahraga. Nah ini Bu ya, You are what you you are eat. you eat, ya. Kamu adalah apa yang kamu makan. Ya. Ya, kalau makannya gorengan, gitu ya, itulah darahnya ya darah minyak-minyak yang beredar. Akhirnya ini kebas semua nih. Ini minyak yang beredar ya kan. Nah, sayur Udah kurang. pokoknya saya ini udah panen semua itu. Ya. Jadi dan itu pun dia prosesnya itu 5 sampai 10 tahun, Bu. Jadi kebiasaan kita dulu-dulu. Sekarang saya enggak makan gorengan lagi, baru 2 hari enggak makan gorengan ya kan. Udah mau Tahun yang sembuh. lalu. Nah, itu jadi kita detok hari ini adalah kotoran yang kita tumpuk 10 tahun yang lalu. Makanya jangan menyerah. Harus sabar gitu loh. Ih, kok nggak bisa sih, kok nggak mempan? Ya Allah, sabar gitu. Kita menumpuknya udah 20 tahun, 60 tahun umur kita. Udah berapa karung beras yang kita makan? Udah berapa jerigen minyak yang kita minum? Ya kan? Masa mau dikeluarin dengan Sena 2 kapsul? Lu belum lah. Sabar. Nah, itu makanya jika kamu sakit berobatlah dengan sabar dan sholat. Nah, ya. Nah. Ini 2 faktor yang mempengaruhi keberhasilan ya Bu ya. Jadi baik untuk diri kita, baik untuk orang lain ya. Kita yang pertama harus ikhlas ya. Ikhlas, terus punya pengalaman. Nah inilah ilmunya. Makanya saya bilang penyakit itu nggak ujuk-ujuk sembuh, nggak ujuk-ujuk datang. Butuh proses. Ya, jadi kita harus tahu ilmunya. Bagaimana tahapan-tahapannya kita juga harus paham ya. Pertama kita detok dulu ya Bu. Yang pertama sekali yang didetok adalah usus. Perut jadi detok dulu. Karena itu yang bermasalah yang kita makan. Tanya lagi Bu. Ya. Jadi kalau kita konsumsi yang apa tadi yang kemarin ya Sena sama biosir, kita nggak minum zaitunnya dulu kan? Boleh, Ibu langsung minum aja semuanya nggak apa-apa. Boleh. Oh, saya Kan kemarin kalau saya nggak berhentiin ada dulu zaitunnya. Nggak apa-apa Bu. Saya minum biosir sama sapinya udah berjuang. Kemarin kan saya udah pikiran negatif dan jangan ini kanker soalnya kan mama saya Rahimahullah kan sakitnya di situ juga sampai dikasih apa lubang kolostomi itu loh. Cuma saya kan waktu itu nggak bisa nungguin karena pas covid pas tingginya bulan Juni kan. Jadi pokoknya mama sakitnya di perut gitu. Dan beliau memang bodinya kayak saya. Ininya apa perutnya gede. Kalau saya kan perut gede karena memang saya sesar 3 kali, perut 3 kali. Jadi
waktu habis melahirkan juga memang apa nggak pernah stakinan gitu kalau orang Jawa bilang. Terus mungkin ya ada beberapa masalah ya sehingga hormon pencetus stres itu ya memang seperti pinginnya sih nggak dipikirkan, tapi kalau memang ada yang dipikirkan dia tetap nempel gitu kan, dibiarin ya mungkin jadinya itu menumpuk di situ. Jadi di sini tuh udah bertahun-tahun saya yang ngerasain itu, cuman dokter itu dia nggak nemuin apa sakitnya gitu kan, sampai saya lupa besok kesini lagi 6 bulan lagi ya bu tak ituin gitu, saya lupa jadinya otomatis harus mulai lagi dari awal ke fase. Kondisi umat Islam hari ini itu dikepung oleh makanan-makanan yang haram, obat-obatan yang haram dan subhat ya. Makanya kita itu kenapa sih doa saya tidak terkabul? Nah, kadang kayak gitu ya. Nah, hari ini binatang ini Bu ya. Babi. Binatang yang satu ini mulai dari bulu sampai tulang, organ, daging, lemak, darahnya semua bermanfaat kecuali suaranya. Suaranya tidak bermanfaat. Ya, Ngeri. ini sangat mempengaruhi kita nih. Sekarang kerupuk rambak pun ada yang dari kulitnya dia, ya kan? Kecap, saus juga ada, mayones juga ada. Ya Bu ya, jadi hati-hati kita. Sekarang jangan ala-ala deh makannya. Ya, kembali ke alam. Nah, jadi jaket kita pun harus teliti ya, nengok apakah dari dia. Ya, sepatu, tas, dompet, ikat pinggang ya, yang lembut-lembut, puas. Nah, terus mentega, hati-hati gitu ya. Masya Allah, banyak banget ya. Jadi kita harus hati-hati. Nah, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari makanan yang baik yang telah kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika betul kamu hanya beribadah kepadanya. Dalam surat Al-Baqarah 170. Ia menghalalkan bagi mereka segala benda yang baik dan mengharamkan kepada mereka dari benda yang buruk. Jadi yang halal itu jelas, yang haram itu jelas ya Bu ya. Jangan kita bermain di antaranya yaitu subhat. Ada yang coba-coba ya kan. Nah, itu hati-hati. Jelas. Kenapa kita harus menghindari makanan yang haram? Ya. Karena di antara keduanya itu akan menolak Subhat. doa kita. Ibadah kita 40 tahun ya Bu tidak diterima kalau kita memakan makanan yang Haram. ya. Jadi jadilah ibu-ibu semuanya ya bergabung di HNI ini menjadikan dakwah kita untuk